Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rubia Aryani. I'm from TKJ 12 Here I will explain about conditional sentence. Di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence. Kenapa dinamakan if clause or conditional sentence? If artinya jika atau seandainya, sedangkan clause artinya kalimat yang diawali dengan if atau seandainya. Sedangkan conditional berasal dari kata condition yang artinya syarat, sedangkan sentence artinya kalimat. Jadi conditional sentence adalah kalimat bersyarat. Maksudnya keinginan si pembicara nantinya akan terpenuhi. What is that conditional sentence? Apa sih kalimat bersyarat itu? Conditional sentence type 1 is something that is very likely to happen in the future if we do something. Artinya adalah untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu, atau juga bisa dibilang conditional sentence type 1 ini is a conditional sentence where the conditional sentence is very likely to occur in the future. Artinya kalimat bersyarat type 1 ini adalah kalimat pengandaian, di mana pengandaian tersebut sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang. Adapun rumus conditional sentence ini yaitu if simple present ditambah simple future, atau if 1 ditambah 9. Berikut pola kalimatnya atau rumusnya lagi. If ditambah simple present tense kemudian ditambah present future, jadi ada dua kalimat di sana. Simple present tense itu dibagi menjadi dua kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, kalimat verbal itu berarti memiliki action verb. Biasanya rumusnya kalau kalimat positif itu adalah subjek, verb 1, subjek ditambah verb 1. Nah, kalau kalimatnya negatif, maka boleh menambahkan subjek ditambah do atau does, not ditambah not ditambah verb 1. Kemudian kalau kalian tidak menemukan action verb, di sana bisa jadi kalian menemukan adjektif. Kemudian kata sifat, kata keterangan atau kata keterangan tempat atau benda, maka kalian menggunakan kalimat nominal yang rumusnya adalah subjek ditambah is atau am, I'm atau are, ditambah dengan kata sifat keterangan, tempat atau kata benda. Kemudian present future rumusnya adalah subjek ditambah modal present atau kata kerja bantu yang munculnya kata kerja, seperti misalkan will, might, can ditambah verb 1. Apabila kalimatnya kalimat nominal atau tidak menemukan kata kerja action verb, maka kita menggunakan to be. Rumusnya adalah subjek ditambah modal seperti tadi, may atau can, ditambah be, ditambah baru masukkan kata sifat, kata keterangan, tempat ataupun mungkin kata benda. Kalau kita menggunakan conditional sentence, di sini will-nya bisa diganti can artinya dapat, may artinya boleh, atau must artinya harus. Contoh, if we study hard, we will get success. Jika kita belajar dengan keras, kita akan sukses. Atau juga bisa dibalik will-nya, we will get success if we study hard. Artinya kita akan sukses jika kita belajar dengan keras. Adapun contoh lagi, if you come late, you can get.
you can get punishment. Artinya jika kamu datang telat, kamu bisa mendapat hukuman. Itu contohnya. Adapun contoh dari saya, yang pertama, if I bla 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 money, I bla 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 buy a car. Jika aku titik-titik uang, aku titik-titik sebuah mobil. Kalau kita lihat pola kalimatnya, maka rumusnya adalah if ditambah present tense ditambah present future, maka sudah pasti yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mencari present tense. Di awal kalimat present tense itu berarti menggunakan kata kerja ke satu. Berarti kata kerja pertama adalah have. Setelah present tense, rumusnya adalah present future. Ingat, simple future itu selalu ada will-nya, maka sudah jelas jawabannya will. Jadi kalimat lengkapnya adalah if I have money, I will buy a car. Itu. Jadi kalimat lengkapnya itu if I have money, I will buy a car. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, if you bla 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 hair, I bla 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 happy. Kalimat ini adalah kalimat nominal karena tidak ada action verb di sana. Di sana ada kata hair. Hair itu artinya di sini yang merupakan keterangan tempat. Kemudian ada kata happy yang merupakan kata sifat present tense-nya adalah are. Kita lihat di sana ada kata happy. Happy itu kata sifat. Nah, kalau kata sifat itu berarti kalimat nominal. Kalau kalimat nominal itu berarti harus memasukkan to be. Untuk present future-nya ada kalimat lengkapnya adalah if you are here, I will be happy. Itu contoh nomor 2. Adapun contoh nomor 3 yaitu if it rains, you will get wet. Itu sama juga rumusnya sama seperti if ditambah present tense ditambah present future. Nomor 4 yaitu if Lily bla 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 late again, I bla 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 mad. Artinya jika Lily terlambat, aku akan marah. Kalimat nominal. Aku akan marah. Di sini ya kalimat nominal, kalimat yang tidak ada action verb-nya. Sesuai dengan rumusnya, Lily itu sama dengan is. Present future itu muncul kata sifat, yaitu mad. Jadi kalimat lengkapnya adalah if Lily is late again, I will be mad. Jika Lily terlambat lagi, aku akan marah. Nah, itu kalimat lengkapnya. Sedangkan nomor 5 ini saya memberikan contoh menggunakan kalimat negatif, yaitu if you bla 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 don't hurry, you bla 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 will miss the bus. Itu kan kenapa saya menjawab don't, karena di situ saya menggunakan kalimat negatif kayak ini kayak seperti ini. Jika kamu tidak, itu artinya jika kamu tidak segera berangkat, kamu akan ketinggalan bus. Karena saya mengambil contoh, saya membuat contoh negatif yang bagian nomor 5.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada kekurangan bisa dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.